Setiap manusia lahir dengan pilihan, tapi tidak semua hidup dijalani dengan arah yang mudah. Umar Patek lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tidak ada yang menyangka bahwa puluhan tahun kemudian, wajahnya akan terpampang di daftar buronan FBI dengan imbalan jutaan dolar untuk informasi keberadaannya. Tapi ini bukan hanya soal ledakan dan pelarian. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang individu bisa terseret dalam pusaran ideologi, jaringan kekuasaan, dan taktik global. Semua bermula dari komunitas yang ia kenal sejak kecil. Namanya tak banyak dikenal publik saat ia memulai perjalanannya, tapi di mata otoritas keamanan internasional, ia adalah ancaman, yaitu seseorang yang tahu cara merakit kekacauan. Umar Patek bukan hanya buronan, bukan sekadar teknisi peledak, ia adalah bagian dari sebuah jaringan global yang tidak kasat mata. Namun efeknya terasa dari Bali hingga New York. Dalam video kali ini, mari kita menyelami lebih dalam tentang satu dari dua arsitek bom Bali yang secara terang-terangan mengatakan bahwa dia menyesal. Dan dia adalah Hisham bin Ali Zain alias Umar Patek. Pada tahun 1970, di balik denting waktu di kota kecil bernama Pemalang, Jawa Tengah, lahirlah seorang laki-laki. Ia diberi nama Hisham bin Ali Zain, seseorang anak dari keluarga muslim keturunan Arab Indonesia yang dikenal taat menjalankan ajaran agama. Dalam rumah itu, tidak ada musik yang keras, tidak ada perdebatan liar, hanya ada suara mengaji dan cerita-cerita masa silam tentang kemuliaan dan perjuangan dalam iman. Pemalang bukan kota yang gaduh, tapi sunyinya menyimpan banyak hal. Disinilah Hisham tumbuh seperti kebanyakan anak Jawa yang mendewakan sopan santun dan kekhusyukan. Lingkungan keluarganya sangat religius, namun jauh dari kekerasan atau ideologi ekstrim. Sang ayah adalah figur sentral, seorang yang disiplin namun penuh kasih. Dari ayah dan ibunya, Hisham belajar pentingnya hidup sederhana dan jujur. Setelah lulus dari sekolah dasar dan menengah di kota ini, Hisham menapaki jejak baru, melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1 Pemalang, tempat dia tidak hanya belajar matematika dan bahasa Indonesia, tapi juga sejarah panjang dunia Islam. Di ruang kelas yang hangat itu, ia mulai menyerap kisah-kisah kepahlawanan dari Timur Tengah, tentang perang, tentang pembebasan, tentang kehormatan yang dilukai. Tapi, semua itu masih berupa imajinasi, sebuah rasa penasaran yang tumbuh dalam benaknya, yang masih muda. Waktu pun terus berjalan. Tahun 1986, Hisham lulus dari SMA. Dan seperti banyak pemuda lainnya, ia ingin mengubah nasibnya. Ia pun merantau ke Malaysia, negeri jiran yang pada saat itu menjadi magnet bagi buruh Indonesia. Di Johor Bahru, Hisham bekerja sebagai buruh perkebunan. Upahnya kecil, hidupnya berat. Tapi, di tengah kerasnya hidup itu, ia bertemu seseorang yang kelak mengubah jalan hidupnya selamanya. Namanya adalah Mukhlas, seorang pria karismatik yang penuh dengan keyakinan. Tidak butuh waktu lama bagi Mukhlas untuk mengenali semangat dalam diri Hisham. Mereka berdiskusi tentang agama, tentang dunia Islam, dan tentang perjuangan. Mukhlas mengajak Hisham bergabung dalam aktivitas pesantren, dan hanya dalam hitungan bulan, Hisham dipercaya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Pakistan adalah tujuannya, bukan ke universitas umum, melainkan ke lingkungan pendidikan non-formal di wilayah Peshawar, yang kala itu menjadi persinggahan banyak pejuang dari berbagai negara. Di sana, Hisham tak hanya belajar ilmu agama, tapi juga menerima pelatihan militer. Ia mulai mengenal senjata, bahan peledak, dan taktik pertempuran. Tempat ini bukanlah sekolah biasa. Ini adalah akademi bagi mereka yang telah memilih jalan yang keras untuk melawan ketidakadilan versi mereka sendiri. Dari Peshawar, Hisham juga sempat bergeser ke wilayah Shada dan Torkham, titik perbatasan yang menjadi jalur penting bagi mereka yang hendak masuk ke Afghanistan. Di medan ini, ia mulai dikenal bukan lagi sebagai Hisham, melainkan dengan nama alias yang baru yang kelak menggema dalam berita internasional, yaitu Umar Patek. Ia bukan seorang prajurit lapangan, bakatnya ada di balik layar, yaitu merakit, merancang, menganalisa. Di tempat itu pula, ia bertemu dengan sosok seperti Ali Imron yang juga kelak dikenal dalam kasus besar di tanah air. Mereka berbagi tempat tidur, berbagi latihan, dan mungkin juga berbagi keyakinan bahwa dunia sedang dalam keadaan genting dan perlu dibebaskan.
Tahun 1995, Umar Patek menyeberang ke Mindanao, Filipina Selatan, dan tinggal di markas Moro Islamic Liberation Front dan Camp Abu Bakar. Di sini, ia bukan lagi murid, ia mulai menjadi pelatih. Ia menikahi seorang wanita lokal dari keluarga Kristen, sebuah paradoks yang jarang kita bicarakan. Namun, situasi berubah dengan cepat. Saat militer Filipina menyerbu camp itu pada tahun 2000, Umar dipaksa meninggalkan tempat itu. Ia dianggap terlalu mencolok, terlalu Arab, dan dikhawatirkan menjadi sasaran pasukan keamanan. Umar Patek lalu kembali ke Indonesia, tapi ia tidak lagi seperti dulu, ia telah berubah. Wajahnya masih sama, namun pikirannya sudah penuh dengan ide tentang dunia yang harus diperbaiki dengan caranya sendiri. Perjalanan dari kota kecil Pemalang ke medan latihan di Asia Selatan membentuknya menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, cerita yang telah mengguncang dunia. Lebih dari sekadar pengaruh ideologi dan lingkungan hidup, Umar juga berisi lapisan motivasi dan psikologis yang sangat kompleks. Para psikolog dan akademisi yang mempelajari kasus-kasus serupa menyoroti bahwa keterlibatan seorang dalam kelompok radikal seringkali dipicu oleh campuran kebutuhan psikologis, sosial, dan eksistensial. Bagi Umar, ada rasa ingin memiliki tujuan besar dalam hidup, satu misi yang memberi arti dan kekuatan. Perasaan ini mungkin timbul dari rasa keterasingan atau kekecewaan dengan situasi politik dan sosial di sekitarnya, dan juga keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa narasumber menduga bahwa trauma masa kecil atau pengalaman kegagalan sosial juga dapat menjadi bahan bakar untuk pencarian makna ekstrem itu. Dalam wawancara terbatas setelah penangkapannya, Umar pernah mengungkapkan bahwa pada masa-masa tertentu ada konflik batin yang besar dalam dirinya, antara keinginan untuk melindungi keluarga dan kesadaran bahwa jalan yang ia pilih berisiko menghancurkan kehidupan banyak orang. Namun, dorongan ideologis dan tekanan kelompok membuatnya sulit untuk keluar dari sana. Matahari belum tinggi saat Hisam bin Ali Zain yang belakangan dikenal dengan nama Umar Patek turun dari bus malam di terminal kota Solo. Tahun itu pertengahan 1990-an, dan Solo adalah jantung denyut intelektual Islam Jawa. Kota ini lebih sunyi dari Jakarta, tapi di balik tembok pesantren dan majelis-majelis ilmu, ide-ide besar sedang tumbuh. Ide tentang idealis, keadilan, dan perlawanan. Umar tidak datang ke kota ini untuk mencari ketenaran. Ia datang karena keyakinan. Setelah bertahun-tahun di Malaysia, Pakistan, dan perbatasan Afghanistan, ia membawa pulang bukan hanya ilmu, tapi jaringan. Dan Solo menjadi tempat di mana ia memperdalam pemahaman agama sekaligus memperluas koneksinya. Ia mulai aktif di lingkungan pesantren yang diasuh oleh tokoh-tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar, dua nama yang kelak dikenal sebagai pendiri organisasi Jemaah Islamiyah. Di pesantren-pesantren seperti Al-Mukmin Ngeruki, yang berlokasi tidak jauh dari pusat kota, Umar mulai membangun kembali pijakan di tanah kelahirannya. Di sana, ia bukan hanya murid, ia adalah alumni dari Medan Pelatihan Luar Negeri. Seorang yang sudah turun gunung ini membuatnya istimewa. Dan itu pula yang mempertemukannya dengan orang-orang seperti Hambali, tokoh operasional JI yang menjembatani Asia Tenggara dan jaringan Al-Qaeda. Hambali bukanlah figur sembarangan, latar belakangnya mirip dengan Umar, lulusan kamp-kamp pelatihan di Afghanistan dan Pakistan, tapi dengan jaringan yang jauh lebih luas. Bersama orang-orang seperti dia, Umar menemukan bahwa perjuangan mereka tidak lagi bersifat lokal. Mereka berbicara tentang perjuangan lintas negara, tentang konflik Palestina, Bosnia, hingga Mindanao. Pada titik ini, Umar Patek bukan lagi santri biasa. Ia masuk lingkaran dalam yang membahas strategi, bukan sekadar tafsir. Ia mulai terlibat dalam pelatihan-pelatihan tertutup. Di hutan-hutan perbatasan, ia melatih generasi baru tentang teknik dasar militer, navigasi, dan yang paling penting, merakit bahan peledak. Bakat Umar di bidang teknis sangat menonjol. Ia bukan tipe pemimpin lapangan yang memimpin serangan langsung. Perannya lebih sebagai arsitek di balik layar. Ia memahami cara kerja detonator, perpaduan bahan kimia, dan metode penyamaran yang sangat efektif. Ilmu ini ia pelajari dari tahun-tahun sebelumnya di kawasan perbatasan Pakistan dan Afghanistan, bersama para pejuang yang datang dari berbagai belahan dunia, yaitu Arab, Afrika Utara, bahkan Eropa.
Selama di Afghanistan dan Pakistan, Umar juga bertemu dengan tokoh-tokoh seperti jaringan Al-Qaeda. Meski tidak menjadi bagian resmi dari organisasi itu, ia sempat berinteraksi dan ikut serta dalam pelatihan yang sama. Dari situ, ia memahami bagaimana sebuah aksi terkoordinasi tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik. Ia butuh logistik, kecerdasan, dan juga jaringan komunikasi yang sangat rapi. Dalam jaringan inilah, Umar dikenal sebagai sosok yang bisa menghubungkan titik-titik. Ia menjalin relasi dengan kelompok di Mindanao, dengan pejuang asing di Malaysia, dan bahkan dengan simpatisan di Eropa dan Timur Tengah. Kemampuannya dalam membangun koneksi inilah yang membuatnya menjadi figur penting di lingkaran Jemaah Islamiyah. Bahkan setelah kamp pelatihan di MILF di Filipina Selatan dibongkar oleh militer tahun 2000, Umar masih bisa berpindah dengan aman. Ia tahu jalur-jalur rahasia, mengenal siapa yang bisa ia percaya, dan yang lebih penting, ia tahu bagaimana bersikap tenang dalam tekanan. Di antara orang-orang yang mudah meledak, Umar justru dikenal kalem. Tapi, justru ketenangannya itulah yang membuatnya sangat berbahaya, karena ia berpikir secara strategis. Tahun demi tahun pun berlalu, di balik berita-berita besar tentang aksi-aksi yang mengguncang kawasan, nama Umar belum banyak disebut. Tapi, itu bukan karena ia tidak terlibat, justru karena ia terlalu berhati-hati. Dalam struktur Jemaah Islamiyah, ada mereka yang tampil di permukaan, dan ada pula yang bekerja dalam bayangan, dan Umar adalah yang kedua. Dari Solo hingga Peshawar, dari Mindanao hingga ke Jakarta, jejaknya tersebar. Ia menjadi teknisi, perencana, sekaligus penghubung antara ideologi dan aksi nyata. Dan semua itu berawal dari kota kecil dan jaringan pesantren yang membuka pintu ke dunia yang sangat berbeda dari masa kecilnya di Pemalang, Jawa Tengah. Setelah menjalani pelatihan di wilayah perbatasan Afghanistan dan Pakistan selama bertahun-tahun, Umar kembali ke Asia Tenggara dengan bekal baru. Bukan hanya pemahaman ideologi, tapi juga keterampilan teknis yang terasah. Ia tidak langsung kembali ke Indonesia, melainkan lebih dahulu menetap di Malaysia dan Filipina Selatan, kawasan yang kala itu menjadi titik temu para jaringan lintas negara yang bergerak dalam diam. Umar Patek bukan hanya teknisi bahan peledak lokal, dia adalah bagian dari sebuah jaringan global yang dikenal dengan nama Al-Qaeda. Jaringan ini muncul pada akhir 1980-an, ketika para pejuang mujahidin dari berbagai negara berkumpul di Afghanistan untuk melawan pasukan Soviet. Dari sinilah jaringan yang dipimpin oleh Osama bin Laden itu mulai tumbuh, membentuk hubungan yang erat dengan pejuang-pejuang lain dari seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Umar, setelah bergabung dengan pelatihan militer dan ideologis di luar negeri itu, terutama Afghanistan dan Pakistan, mendapat kesempatan untuk membangun koneksi dengan para pejuang dari berbagai negara. Ia dilatih tidak hanya sebagai pejuang, tapi juga sebagai teknisi dan ahli bahan peledak yang sangat handal, keahlian yang sangat dicari dalam jaringan tersebut. Koneksi ini bukan sekadar hubungan biasa, melainkan bagian dari strategi jaringan untuk memperluas pengaruhnya secara global, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang dianggap wilayah strategis oleh Al-Qaeda dan sekutunya. Umar menjadi jembatan untuk menghubungkan kepentingan dan operasi Al-Qaeda dengan kelompok-kelompok lokal seperti Jemaah Islamiyah. Salah satu keunggulan jaringan ini adalah kemampuannya untuk menjalankan operasi lintas negara dengan sangat rapi dan sangat terstruktur. Para anggotanya menggunakan jalur-jalur rahasia, dokumen palsu, komunikasi yang terskripsi, serta berbagai taktik untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Umar sendiri, setelah pelatihan dari beberapa operasi Asia Tenggara, kerap berpindah-pindah negara, Malaysia, Filipina, bahkan Timur Tengah, untuk menghindari penangkapan. Perpindahan ini tidak hanya soal menyembunyikan diri, tapi juga sebagai bagian dari misi memperkuat jaringan, menghubungkan berbagai sel lokal, dan memfasilitasi transfer ilmu serta bahan peledak. Jaringan ini juga mengandalkan solidaritas antar anggota, dukungan logistik, serta propaganda yang mampu merekrut anggota baru. Sehingga, walaupun ada penangkapan dan penangkapan, ideologi dan operasi mereka tetap bisa berjalan karena struktur jaringan yang terdesentralisasi, namun sangat kuat. Operasi dan kehadiran jaringan global ini tidak hanya menjadi ancaman bagi satu negara saja, tapi membawa dampak besar terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Beberapa negara seperti Indonesia,
Malaysia, dan Filipina, juga Singapura telah menjadi sasaran maupun medan operasi kelompok radikal yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan juga Jemaah Islamiyah. Bom Bali 2002 adalah salah satu contoh penting tragis bagaimana jaringan ini mampu merancang serangan berskala besar yang menghanyutkan nyawa dan mengoyak rasa aman masyarakat. Selain itu, serangan-serangan lain seperti bom Natal tahun 2000 di Indonesia dan beberapa insiden di Malaysia dan Filipina menunjukkan pola operasi yang terkoordinasi dan berlapis. Hal ini memaksa negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kerjasama intelijen dan keamanan. ASEAN pun mulai lebih aktif dalam membangun mekanisme bersama untuk menghadapi ancaman terorisme, termasuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penguatan hukum antar negara. Di Mindanao, Filipina, ia dikabarkan mengikuti pelatihan bersama kelompok bersenjata yang bercokol di wilayah hutan. Di sana, ia memperdalam kemampuan dan merakit bahan peledak, mengatur logistik, serta strategi penghindaran deteksi. Ketika akhirnya kembali ke Indonesia, ia bergabung kembali dengan orang-orang yang sudah dikenalnya sejak muda. Di Jakarta, ia tinggal bersama Dul Matin, salah satu teknisi utama jaringan Jemaah Islamiyah. Bersama mereka, Umar mulai merancang langkah-langkah yang akan mengarah pada serangkaian peristiwa tragis yang menandai sejarah Indonesia modern. Pada malam Natal pada tahun 2000, Indonesia dikejutkan oleh ledakan yang mengguncang gereja-gereja di sejumlah kota besar, dari Medan hingga Jakarta. Peristiwa ini dikenal dengan serangan malam Natal, menewaskan belasan orang dan melukai puluhan lainnya. Dalam investigasi yang menyusul, nama Omar Patek muncul sebagai bagian dari tim teknis. Ia tidak berada di garis depan, tapi menurut beberapa sumber, ia membantu dalam perencanaan dan distribusi alat peledak, bekerja dalam bayang-bayang bersama Dul Matin dan operatif lainnya. Dalam sebuah pengakuan yang kemudian disampaikan di pengadilan, Umar menyatakan bahwa saat itu perannya lebih kepada mengantar dan mendamping logistik, bukan perakit utama. Namun, penyelidik internasional menilai ia punya pengetahuan teknis yang sangat memadai, dan kemampuannya itu menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana. Aksi tersebut bukan semata simbolis, ia menandai babak baru dalam sejarah kekerasan berskala nasional di Indonesia. Dan Umar, meski masih senyap, mulai dikenal dalam lingkaran jaringan sebagai orang yang bisa diandalkan untuk urusan teknis. Pada malam 12 Oktober 2002, suasana ramai di kawasan wisata Kuta, Bali, tiba-tiba berubah menjadi momen yang akan menggentarkan dunia. Dua ledakan besar terjadi secara hampir bersamaan di titik-titik yang strategis. Satu di depan sebuah klub malam yang ramai dikunjungi wisatawan, dan satu lagi melalui kendaraan yang diparkir yang tidak jauh dari sana. Peristiwa ini bukanlah ledakan biasa. Ini adalah hasil dari proses perencanaan dan persiapan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan oleh sebuah jaringan yang sangat terorganisir. Di tengah perencanaan yang rapi itu, terdapat sosok Umar Patek yang memegang peranan yang penting, meski tidak terlihat langsung di permukaan. Sebagai seorang teknisi ahli, Umar tidak hanya membantu merakit bahan peledak, tapi juga berperan dalam menentukan jenis bahan yang akan ia gunakan. Ia mempertimbangkan aspek ketersediaan bahan di pasar gelap, kemampuannya untuk dicampur menjadi alat peledak, dan bagaimana menyembunyikannya agar tidak mudah terdeteksi oleh aparat keamanan. Semua itu dilakukan dengan sangat teliti dan penuh perhitungan. Bersama dengan rekan-rekan seperti Dul Matin, Amrozi, dan Ali Imron, Umar memastikan setiap komponen yang diperlukan tersedia dan bekerja sesuai dengan rancangan. Ia memperhitungkan dengan skema berat bahan, jenis detonator, serta waktu peledakan agar bisa mencapai target yang sudah direncanakan. Meski perannya sangat vital, Umar bukanlah orang yang menentukan strategi atau lokasi serangan. Ia bekerja sebagai bagian dari tim, dengan tanggung jawab menjaga sisi teknis agar operasi dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Setelah kejadian itu, sementara beberapa anggota jaringan ditangkap dan menghadapi proses hukum, Umar memilih untuk menghilang dan menjauh dari sorotan. Ia berpindah-pindah ke berbagai negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Filipina. Bahkan dilaporkan pernah berada di kawasan Timur Tengah, menjaga jarak yang terus bergerak dalam bayang-bayang. Dalam organisasi seperti Jemaah Islamiyah, tidak mudah orang untuk menonjol. Ada yang bertugas sebagai penghubung, rekrut, dan komunikator. Tapi dalam hal keahlian teknis, Umar berada di jajaran yang paling atas. Dia adalah tier 1. Dia bukan perancang ideologis, tapi ia memahami betul bagaimana ide bisa diwujudkan dalam bentuk operasional. Ia memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir, Hambali, dan operatif lapangan lainnya. Meski tidak selalu tampil sebagai figur utama, ia dihormati karena kemampuannya yang langka
yaitu berpikir dalam sistem dan menjalankan peran secara rapi dan tidak colok. Setelah peristiwa besar yang mengguncang Bali pada tahun 2002, nama Omar Patek masuk dalam daftar buronan internasional. Ia bukan lagi sekadar pelaku di balik layar, kini ia menjadi target utama penegak hukum dan lembaga keamanan di seluruh dunia. Tidak butuh waktu lama bagi pihak berwenang untuk menyadari betapa pentingnya menangkap Omar Patek. Dengan kemampuannya yang unik sebagai teknisi ahli dalam merakit bahan peledak, serta keterkaitannya dengan jaringan yang lebih besar seperti Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda, ia menjadi sosok yang sangat dicari. Interpol dan FBI kemudian memasukkan nama Umar dalam daftar pencarian internasional. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat menetapkan harga kepala sebesar $1 juta bagi siapapun yang dapat membantu penangkapannya. Ini menandakan betapa seriusnya mereka melihat ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Omar Patek dan betapa besar upaya yang dikerahkan untuk menghentikannya. Selama bertahun-tahun, Umar bergerak secara diam-diam di berbagai negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pelariannya yang penuh tipu daya dan pergerakan yang cermat membuatnya sulit untuk dilacak. Namun, perlahan jejaknya mulai terkuak oleh kerjasama intelijen internasional. Pada tahun 2011, dunia sedang menyaksikan sebuah babak baru dalam perang melawan terorisme internasional. Kota Abbottabad di Pakistan, sebuah kota yang kecil dan tenang di pegunungan, tiba-tiba menjadi sorotan global. Kota ini dikenal karena sebuah operasi rahasia militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan dan kematian Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang paling dicari di dunia. Namun, tak jauh dari sorotan itu, sebuah penangkapan penting lainnya juga terjadi. Omar Patek, sang buronan internasional yang telah lama menjadi incaran, berhasil ditangkap di kota yang sama. Lokasi ini bukanlah kebetulan, karena selama bertahun-tahun, Abbottabad menjadi salah satu titik pertemuan jaringan teroris internasional, termasuk para anggota pendukung Al-Qaeda. Menurut berbagai laporan intelijen, Omar Patek tidak hanya bersembunyi di Abbottabad, tetapi juga aktif menjalankan peran yang sangat penting. Ia juga terlibat dalam misi kerjasama dengan jaringan Al-Qaeda, yang saat itu sedang berusaha menguatkan hubungan lintas negara untuk memperkuat operasi mereka. Keterampilan teknis Umar dalam merakit bahan peledak dan pengetahuan strategisnya menjadikannya aset berharga bagi kelompok itu. Penangkapan Umar merupakan hasil kerjasama intelijen yang sangat rumit dan melibatkan berbagai pihak dari Indonesia, Pakistan, dan agen internasional seperti FBI dan Interpol. Proses pelacakan yang cermat dilakukan selama berbulan-bulan dengan memanfaatkan berbagai metode pengawasan, informasi dari berbagai sumber lokal, dan koordinasi rahasia antar negara. Saat operasi penangkapan berlangsung, Umar ditemukan dalam kondisi yang menunjukkan bahwa ia sedang bersiap untuk melanjutkan aktivitasnya. Tidak ada perlawanan yang berarti karena kemungkinan besar ia menyadari bahwa pelariannya sudah berakhir. Penangkapan ini menjadi titik yang sangat penting dalam perang melawan terorisme. Omar Patek selama ini sulit dilacak dan berhasil menghindar dari kejaran aparat, akhirnya keluar dari bayang-bayang panjang pelariannya. Bagi banyak pihak, ini merupakan bukti bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi para pelaku teror, dan kerjasama internasional dapat mengatasi batas-batas negara demi keadilan dan keamanan bersama. Setelah penangkapan di Pakistan, proses ekstradisi Umar ke Indonesia berlangsung dengan cepat. Pemerintah Indonesia ingin segera menghadapkan tokoh penting ini ke proses hukum demi memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat yang luas. Sesampainya di tanah air, Umar langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh aparat penegak hukum. Proses penyelidikan mengungkap bahwa detail baru tentang perannya dalam jaringan teror dan rencana-rencana yang lebih luas yang sempat dirancang. Di Pengadilan Jakarta, Umar dihadapkan dengan sejumlah dakwaan terkait keterlibatannya dalam aksi terorisme, termasuk bom Bali 2002 dan beberapa peristiwa lainnya. Selama persidangan, berbagai fakta teknis dan kesaksian membangun gambaran lengkap tentang bagaimana jaringan ini beroperasi dan peran spesifik yang dipegang oleh Omar Patek. Setelah melewati proses hukum yang panjang, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Omar Patek dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Putusan ini tidak hanya menjadi simbol dari penegakan hukum, tapi juga wujud komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Vonis tersebut sekaligus menandai babak akhir dari pelarian yang selama ini menyelimuti kehidupan Umar.
Meski demikian, dampak dari perbuatannya tetap menjadi pelajaran penting bagi penegak hukum, intelijen, serta masyarakat luas dalam memahami kompleksitas jaringan teror dan bagaimana mereka beroperasi. Setelah proses pengadilan yang panjang dan penuh dengan tekanan, Umar Patek akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas keterlibatannya dalam berbagai aksi terorisme, terutama pada bom Bali 2002. Vonis itu menandai awal babak baru dalam hidupnya, masa di balik jeruji besi yang tidak hanya menjadi tempat pembatasan fisik, tapi juga medan pertempuran batin. Umar Patek ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu lapas yang diperuntukkan bagi narapidana kasus terorisme. Lapas Porong bukanlah lapas biasa, di sini pengawasan ekstra ketat dilakukan, bukan hanya untuk menjaga keamanan dan mencegah kaburnya tahanan, tetapi juga untuk mengawasi ideologi yang bisa berkembang di antara narapidana. Lingkungan di LP Porong penuh dengan narapidana yang membawa latar belakang ekstremisme yang serupa. Ini tentu saja menghadirkan tantangan yang besar, karena interaksi sesama narapidana bisa memperkuat paham radikal bila tidak diatasi dengan tepat. Namun, lembaga ini juga dengan serius menjalankan program pembinaan dan deradikalisasi yang difokuskan untuk memutus rantai pemikiran yang ekstrim. Program deradikalisasi di LP Porong dilaksanakan dengan pendekatan yang multidimensi. Tidak hanya soal pengajaran agama yang moderat, tapi juga konseling psikologis, pelatihan keterampilan hidup, serta pembekalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Bagi Umar Patek, masa ini menjadi waktu refleksi yang intens. Ia mengikuti sesi pembinaan keagamaan yang mengedepankan pemahaman Islam secara moderat dan damai, jauh dari narasi kekerasan yang selama ini membayangi hidupnya. Dalam beberapa kesempatan, Umar menyatakan penyesalan atas masa lalunya yang penuh dengan tindakan kekerasan. Ia mengaku mulai menyadari konsekuensi dari pilihannya, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas yang menjadi korban. Pernyataan menyesal dan berubah ini harus terus ditelaah dengan kritis oleh publik, mengingat jejak kejahatan yang ditinggalkannya sangat besar. Namun, dari sisi lembaga pemasyarakatan di BNPT, pernyataan itu menjadi bagian penting dari proses deradikalisasi yang sedang berjalan. Saya ingin setelah bebas itu, saya ingin menebus semua kesalahan saya. Kesalahan kepada keluarga, kemudian setelah menjalani sekitar 10 tahun masa tahanan, Umar Patek mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2002. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh dari pihak lapas dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT terkait sikap dan perkembangan selama masa tahanan. Pembebasan ini langsung menjadi perbincangan hangat dan kontroversi, terutama di kalangan masyarakat internasional dan para korban aksi teror yang pernah menimpa Bali. Pemerintah Australia yang banyak warganya menjadi korban bom Bali bahkan menyuarakan keprihatinan mereka melalui jalur diplomatik. Mereka khawatir jika mantan teroris ini bebas akan ada risiko kambuhnya radikalisme. Namun, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa pembebasan ini bukan berarti Umar bebas tanpa pengawasan. Ia diwajibkan untuk menjalani masa pengawasan dan pembinaan hingga tahun 2030. Selama masa ini, ia akan mengikuti program-program pencegahan radikalisme dan pembinaan perilaku yang dirancang agar tidak kembali ke jalan yang sama. Pasca pembebasan, Umar Patek secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila. Pernyataan ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan bagian dari proses reintegrasi sosial di mana ia berusaha menunjukkan perubahan sikap dan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Upaya ini penting, terutama dalam konteks pemulihan kepercayaan masyarakat yang masih menyimpan trauma akibat terorisme. Selain itu, dukungan Umar terhadap NKRI dan Pancasila adalah bentuk nyata bagaimana program deradikalisasi berusaha mengarahkan mantan narapidana menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tidak lama setelah keluar dari penjara, Umar mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan pencegahan radikalisme. Ia kerap tampil dalam program-program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan komunitas masyarakat, membagikan pengalamannya sebagai mantan teroris yang telah berubah. Dalam beberapa kesempatan, Umar menyatakan keinginannya untuk membantu pemerintah dalam melawan paham radikal yang bisa menghancurkan generasi muda dan membahayakan persatuan bangsa. Ia mengakui perjalanan perubahan ini tidak mudah dan membutuhkan dukungan serta pengawasan yang terus-menerus. Langkah ini menjadi salah satu contoh bahwa proses deradikalisasi itu bisa berhasil, dengan catatan adanya niat yang tulus dan lingkungan yang mendukung perubahan itu.